Hari ini saya bersama Romo Ginting mau membahas apa sih tuh retret umat lanjutan. Nah, ini nih lagi viral nih. Kita langsung tanya aja yuk ke Romo Ginting. Hai Romo Ginting. Kita langsung aja ya, Mo. Oh, baik. Ya, Nah, gimana? Mo, abis APP denger-denger katanya mau ada lanjutan retret umat kedua nih. Maksudnya Iya. gimana sih, Mo? Kalau boleh Romo ceritakan. Ya, baik. Jadi para saudara semua ya, memang sepertinya kita ini kok retret terus capek di kepala. Bukan hanya mungkin telinganya juga capek kali ya. Tapi kalau dipikir-pikir, retret itu juga seperti yang dilakukan Yesus. Nah, kalau para pemirsa semua atau semua yang mendengarkan ini, kan kita pernah mendengar cerita Yesus kalau pagi-pagi pergi menyepi. Nah, jadi retret itu sebetulnya apa sih? Waktu hening, waktu untuk mencoba melihat apa yang sudah dikerjakan, lalu coba mengkomunikasikan yang sudah dikerjakan itu sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Itu sih sebetulnya yang kita maksudkan retret. Maka kalau kita mau melanjutkan yang kemarin kan APP, kita mau melihat sesama, kita mau melihat keluarga, kita mau melihat lingkungan, lalu kita juga melihat bagaimana sih aksi-aksi kita dengan media sosial. Nah, sekarang kita mau lebih lagi. Apa yang kita sudah lakukan, apakah sudah dalam tanda petik loh ya, sudah diilhami oleh kebangkitan Kristus. Maka pendalaman kali ini adalah bagaimana hidup beriman saya itu dibaharui oleh kebangkitan Kristus. Jadi itu ya, maka nanti kita akan tampilkan tokoh yang mungkin kontroversial, tapi penuh sesuatu yang luar biasa, yaitu Santo Thomas. Dari yang ragu-ragu menjadi orang yang mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, kira-kira seperti itu. Kamu kalau boleh tahu nih, tadi temanya apa, lalu mulai tanggal pelaksanaannya tanggal berapa, dan kenapa sih kok paroki ngambilnya tokoh Santo Thomas? Kalau boleh tahu silakan, Mo. Iya, jadi nanti temanya seperti yang tadi sedikit saya singgung adalah hidup yang dibaharui karena kebangkitan Kristus atau Kristus yang bangkit. Nah, kita akan memulai ke tanggal 19 April ya sampai tanggal 24 ya, 29. Ya, sekitar itu ya. Nanti akan dikonfirmasi ulang oleh PPTR bagaimana pelaksanaan dan lain sebagainya. Mengapa mengambil tokoh Santo Thomas? Ya, karena tokoh Santo Thomas ini luar biasa menurut saya. Memang banyak sih kisah-kisah tentang kebangkitan, tapi salah satu yang sungguh luar biasa adalah Santo Thomas. Bagaimana dia yang sulit percaya sebetulnya, tapi ketika melihat Tuhan yang bangkit, hidupnya diubah. Dan jangan kita lupa, kita selalu bilang ya Tuhanku dan Allahku. Itu dari kata-kata Santo Thomas setelah melihat kebangkitan Tuhan. Kira-kira begitu. Wah, kayaknya bakalan menarik banget nih. Umat harus juga ikut ya nanti di dalam pertemuan lingkungan atau di wilayah. Nah, Romo, kalau boleh tahu nanti PPTR akan berkolaborasi dengan siapa aja sih, Mo? Ya, ini sekarang ya program refleksi ya, tahun refleksi ini memang tahun yang saya kira penuh rahmat juga. Kenapa? Karena kita sebagai paroki berusaha supaya semua kegiatan itu tidak single fighter. Ya, tidak hanya satu seksi, tapi berusaha untuk semuanya dirangkul untuk mencoba dilakukan secara bersama-sama. Memang ada PPTR, tapi fungsi PPTR itu bukan hanya sebagai orang yang bekerja sendiri, tidak. Dia mengkoordinasi antara keuskupan, paroki dengan akan yang dilaksanakan di umat. Jadi selalu begitu sistemnya. PPTR tidak akan langsung turun, dia akan mengkoordinasi saja. Nah, untuk pendalaman ini koordinasinya tentu saja PPTR, yang kedua adalah seksi katekese, yang ketiga adalah seksi PSE, yang keempat adalah seksi IT dan digital. Nah, jadi berkolaborasi bersama bagaimana menciptakan pengajaran atau pendalaman yang saya kira sangat menarik untuk umat. Wah, banyak banget ya, kita akan berkolab dengan banyak seksi. Nah, Romo, mungkin yang terakhir, apa sih pesan-pesan atau harapan dari paroki setelah umat mengikuti retret umat ini? Silakan, Mo. Ya, jadi kalau saya berharap begini. Kalau
para saudara ingat, Santo Paulus pernah mengatakan demikian. Sia-sialah iman kita kalau Kristus tidak bangkit. Maka saya berharap dengan pendalaman tentang Kristus yang bangkit ini, kita semua juga dibaharui. Umat yang lesu-lesu di lingkungan-lingkungan dibaharui hidupnya. Mungkin yang ogah-ogahan sekarang mau mencoba paling tidak menyapa lingkungannya, menyapa ketua kalingnya, atau ketua kaling menyapa umatnya dan lain sebagainya. Jadi kebangkitan itu mengubah secara pelan-pelan perilaku, cara kita hidup beriman, baik di lingkungan, di keluarga maupun di masyarakat. Nah, itu yang saya harapkan dari pendalaman retret umat ini. Wah, menarik banget ya ini ya. Baik umat beriman, mari kita ikuti lanjutan retret umat ini dan kita akan tahu semakin paham bagaimana Santo Thomas yang dari tidak percaya menjadi sangat percaya kepada Yesus. Mau tahu kisahnya dan lanjutannya? Yuk ikuti di tiap lingkungan Anda. Sampai jumpa.